bahwa secara strategi untuk lolos ke semifinal adalah positif, bermain sangat defensif menghadapi Vietnam, tetapi untuk jangka panjang ke depan dalam gambaran yang lebih besar, apakah dengan main seperti itu modal Indonesia cukup untuk menjadi juara Piala AFF? Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Dalam suasana yang berbeda, atmosfer Yogyakarta, saya Bung Toel dengan Gocek Bung Toel tetap akan menyapa teman-teman tentunya terkait dengan Piala AFF. Besok hari Minggu malam, pertandingan hidup mati, do or die, Indonesia lawan Malaysia. Ini rivalitas yang sangat sengit, persaingan dua negara tetangga yang selalu sengit, sentimen yang tinggi, pasti tidak mau kalah. Secara peluang Indonesia cukup seri, tapi Malaysia harus menang. Tidak ada pilihan lain, harus menang. Kalau Indonesia, pilihan minimalnya adalah seri, tapi tentu menang jauh lebih baik. Setelah kemarin lawan Vietnam, menahan imbang 0-0 Vietnam. Nah, kali ini saya mau bahas dari review atau sedikit analisa tentang penampilan Indonesia lawan Vietnam dan juga preview lah menghadapi Malaysia minggu malam besok. Nah, yang menarik adalah bahwa secara strategi untuk lolos ke semifinal, hasil imbang 0-0 dengan Vietnam tentu sangat positif. Karena secara kualitas seperti diakui juga oleh pelatih Coach Shin Tae-yong, mengakui kualitas skill technical pemain-pemain Vietnam secara tim di atas pemain Indonesia, sehingga pilihannya adalah bertahan. Kelebihannya adalah mampu menahan gempuran Vietnam sepanjang permainan dengan statistik possession Vietnam 70, Indonesia 30. Ini tentu statistik yang jomplang. Sekali lagi, kalau dari sudut strategi, sudut pilihan untuk lolos ke semifinal, hasil imbang itu tentu positif. Tetapi dari sisi permainan, jujur ini sebetulnya mengkhawatirkan. Karena level kita oleh Vietnam ditekan habis-habisan, digempur habis-habisan. Untung kemarin tim nasional kita cukup stabil, mentalitasnya cukup kuat, menahan gempuran sepanjang permainan dan tidak kebobolan. Ada 21 usaha percobaan dari Vietnam dan tidak menghasilkan gol. Itu satu hal yang positif. Tetapi apakah syarat untuk jadi juara itu cukup hanya dengan bermain bertahan? Ini jadi pertanyaan besar. Kalau bicara bahwa ini baru setengah jalan, baru setengah matang, Shin Tae-yong mempersiapkan tim Indonesia, bolehlah masuk akal. Tetapi untuk target jangka pendek Piala AFF yang tentunya targetnya juara, apakah bermain dengan cara seperti itu cukup memenuhi syarat untuk jadi juara? Bayangkan Vietnam begitu dominan bermain menghadapi Indonesia, bahwa beruntung bahwa Indonesia tampaknya cukup siap secara teknikal maupun mental untuk main bertahan. Jadi sepertinya kemarin Indonesia seperti latihan bertahan, menahan gempuran habis-habisan, Vietnam ofensif habis-habisan. Secara hasil mungkin mengecewakan bagi Vietnam dan beruntung bagi Indonesia, karena kemudian posisinya menjadi lebih baik dalam klasemen grup B. Kita lihat bagaimana Vietnam punya keunggulan materi pemain yang sangat menonjol dalam sudut pandang saya. Ada nomor 10 striker Nguyen Chong Pong, lalu ada juga gelandang serang nomor 19 yang sangat agresif, sangat tajam, Nguyen Quang Hai. Lalu juga yang menarik perhatian saya sebetulnya adalah gelandangnya nomor 14, Nguyen Hoang Duc. Ini yang mengontrol permainan. Jadi kemarin lapangan tengah praktis dikuasai oleh Vietnam, terutama oleh kontrol nomor 14, Nguyen Hoang Duc. Itu analisisnya, itu reviewnya. Indonesia cukup beruntung. Sekarang lawan Malaysia, minimal Indonesia harus draw. Tetapi jauh lebih mengesankan jika Indonesia bisa menang.
Berarti Indonesia akan mengubah strategi yang kemarin cenderung bertahan lawan Vietnam dengan lebih agresif menyerang. Tentu ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik karena Malaysia pun dituntut harus menang, wajib menang. Makanya pertandingan besok Minggu do or die, hidup mati. Kalau kita lihat Malaysia lawan Vietnam, tentu mereka kebobolan. Setelah mereka drop kalah 0-3 dari Vietnam, tentu mereka ingin bounce back. Nah, ini yang bahaya. Setelah terluka, ini menghadapi Indonesia yang secara grafik kan stabil ya, menang dari Kamboja, menang dari Laos, menang imbang Vietnam 0-0, secara grafik stabil. Nah, ini yang bahaya adalah Malaysia apalagi ketemu Indonesia selalu nggak pernah mudah. Jadi selalu 50-50 pertandingan besok. Semoga strateginya tepat, semoga kondisi mentalitas para pemain Indonesia juga sangat baik, karena satu-satunya cara untuk ke semifinal harus menang, minimal draw. Nah, pilihan draw adalah pilihan terakhir ketika lihat dalam situasi pertandingan di babak kedua. Jika posisi masih draw, itu pun di pertengahan babak kedua, menurut saya itu masih mungkin diambil oleh Indonesia. Tetapi kalau sejak awal pilihannya draw, menurut saya itu situasi yang sangat riskan atau beresiko, karena Malaysia pasti akan keluar menyerang, dan kita tahu pilar-pilarnya juga masih cukup punya kualitas. Di bawah Mister Gawang ada Khairul Fahmi Cemat, penjaga gawang yang sudah memperkuat, yang pernah mengoleksi Piala AFF 2010. Lalu di belakang ada Aidil Jafwan, gelandang bertahannya yang kontrol permainan ada Badrul Bahtiar, dan di depan ada Safawi Rashid. Nah, semoga besok lini depan Indonesia jauh lebih tajam, entah itu Ezra Walian, entah itu Dedik, entah itu Kusheda Haryudo. Siapapun yang dipasang, saya berharap mereka bisa tampil lebih tajam, didukung oleh gelandang-gelandang serangnya yang kurang lebih adalah Irfan Zaya, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Soal Evan Dimas kita akan lihat besok, karena kemarin pun Evan Dimas di bangku cadangankan dan tim berjalan tidak kekurangan suatu apapun tanpa Evan Dimas. Jadi itulah analisis sudut pandang saya, bahwa secara strategi untuk lolos ke semifinal adalah positif, bermain sangat defensif menghadapi Vietnam. Tetapi untuk jangka panjang ke depan dalam gambaran yang lebih besar, apakah dengan main seperti itu modal Indonesia cukup untuk menjadi juara Piala AFF? Itu pertanyaan besar. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, harus langkahi dulu Malaysia supaya bisa lolos ke semifinal. Inilah Gocek Bung Toel yang saya sampaikan dari Yogyakarta. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.